Langsung ke bagian kita aja, Liv. Fungsi dan peran. Ini udah join belum? Udah. Oke. Kedengar nggak suara aku? Ya, Layan dulu berarti ya. Silakan Layan. Oh, suara aku terdengar kan, guys? Oke. Baik, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leonie Olivia dengan NIM 211032315. Sebelumnya aku izin off cam karena aku pakai HP. Baiklah, aku akan menjelaskan yang pertama itu peran performance appraisal. Yang pertama, peran performance appraisal ini yang pertama yaitu menilai kinerja karyawan. Maksudnya, performance appraisal ini merupakan wujud perusahaan dalam menilai performa karyawan-karyawannya. Jadi, dengan adanya performance appraisal, kita bisa mengukur kualitas kerja karyawan dalam melakukan pekerjaannya tersebut. Lalu, selanjutnya, peran performance appraisal selanjutnya itu sebagai penentu gaji atau keberhasilan karyawan. Nah, setelah performance appraisal ini berperan menjadi penilai kinerja karyawan, tentu setelah penilaian ada yang namanya hasil penilaian kan. Nah, hasil penilaian ini yang menjadi penentu keberhasilan karyawan dalam mencapai tujuan kerjanya. Dan bila kinerja karyawan tersebut berhasil atau memuaskan, pasti imbalan yang diberikan kepada karyawan tersebut juga sepadan dengan apa yang dikerjakan. Lalu selanjutnya peran performance appraisal ini yaitu menilai keproduktifan karyawan. Maksudnya dengan kita melakukan performance appraisal, kita dapat mengetahui bagaimana keproduktifan karyawan dalam bekerja. Maksudnya kita dapat melihat apakah kinerja karyawan tersebut konsisten maksudnya ya konsisten yang itu baik secara terus-menerus atau tidak stabil. Lalu selanjutnya performance appraisal ini juga berperan sebagai pemberi informasi-informasi tentang capaian dan kelemahan-kelemahan karyawan. Nah, yang selanjutnya ini ada memberi umpan balik pada karyawan. Peran selanjutnya, kan setelah performance appraisal ini memberi informasi, memberi tentang capaian dan kelemahan yang ada pada karyawan, informasi tersebut nantinya akan menjadi umpan balik oleh atasan kepada karyawannya. Maksud umpan balik ini tuh seperti saran, kritikan, atau feedback, dan lain-lain yang akan diberikan atasan kepada karyawannya. Jadi begitulah peran performance appraisal. Saya lanjutkan kepada Kiara. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Layan. Boleh di next dulu slide-nya. Nah, jadi fungsi yang pertama nih dari fungsi performance appraisal atau penilaian kinerja karyawan ini tuh ada keputusan administratif, ada pengembangan dan umpan balik karyawan. Sebelumnya suara Kira kedengar kan teman-teman? Nah, terus juga ada tentang fungsi penelitian nih. Nah, dari namanya aja nih, kan keputusan administratif, berarti ini tuh semuanya terkait dengan keputusan administratif di organisasi dan kantor yang ada gitu. Jadi intinya ini tuh dari performance appraisal ini, penilaian kerja karyawan ini bakal dilihat nih, bakal ngasih kayak keputusannya tuh dari sikap karyawannya, kayak misalnya kalau yang positifnya itu bakal dikasih kenaikan gaji atau misalnya kenaikan pangkat, terus juga bakal nah, dan yang bukan lebih parah sih, cuman sayangnya aja. Terus di balik positif tentu ada negatifnya dong teman-teman gitu. Nah, ini tuh juga cukup berpengaruh kepada karyawan nih. Nah, jadi kalau misalnya yang negatifnya itu bakal berpengaruh kepada kayak penurunan gaji atau penurunan pangkat, bahkan kepada PHK. Jadi kayak dari performance appraisal-nya, dari penilaian kinerja karyawannya itu bakal jadi patokan atau sebagai dasar dari pengambilan keputusan administratif yang ada gitu. Nah, contohnya misal ibarat aja ya, kalau misalnya Rara nih, bos dari sebuah perusahaan. Nah, jadi ada karyawan Rara tuh namanya misalnya Hafi gitu ya. Jadi kan misalnya
Afi ini kinerjanya baik gitu, Rara nilai nih performance apresialnya baik gitu. Nah, kalau dalam keputusan positif tentu Rara bakal ngambil kasih naik pangkat gitu. Tapi kalau misalnya hasilnya negatif gitu, berarti Rara bakal bisa aja kemungkinan terburuknya mem-PHK si Hafi ini gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya pengembangan dan umpan balik karyawan akan dijelaskan oleh Alif. Nah, yang selanjutnya fungsi performance appraisal itu adalah pengembangan dan umpan balik karyawan. Para karyawan itu membutuhkan umpan balik kinerja pekerjaan mereka dari supervisor, agar karyawan tersebut bisa meningkatkan dan mempertahankan kinerja kerja mereka. Peran dari supervisor ini adalah memberikan informasi kepada bawahannya tentang apa yang dia harapkan pada pekerjaan mereka dan seberapa baik mereka memenuhi harapan tersebut. Karyawan juga perlu tahu kapan mereka bekerja dengan baik, sehingga mereka akan terus melakukannya dan mempertahankan kerja mereka tersebut. Bahkan karyawan yang berprestasi bagus di tempat kerjanya bisa mendapatkan keuntungan dari umpan balik agar mempertahankan kinerjanya juga. Dan juga masukan merupakan salah satu yang dapat memberitahu para karyawan bagaimana cara meningkatkan keterampilan mereka untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan sistem manajemen kinerja komprehensif merupakan sistem yang dapat mencakup penetapan tujuan dan pembinaan berkala dan umpan balik antara pertemuan karyawan dan supervisor. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih Alif. Jadi di sini Rara mau ngelanjutin nih teman-teman yang keputusan administratif tadi. Ada satu bagian yang Rara lupa, yaitu meskipun nih kinerja karyawannya baik, tapi tetap ada nih beberapa perusahaan yang tetap aja mem-PHK meskipun kinerja perusahaan atau karyawannya itu baik gitu, teman-teman. Itu hal yang paling sangat disayangkan sih. Nah, juga sekarang masuk ke fungsi performance appraisal yang bagian penelitian. Jadi kalau yang penelitian itu digunakan nih untuk menentukan keefektivitasan praktik dan tata cara kerja dalam organisasi. Nah, penelitian ini juga bisa dilakuin oleh psikolog IO atau psikolog industri dan organisasi. Nah, jadi psikolog IO ini tuh memiliki banyak kegiatan praktik kan yang kita tahu gitu. Dan yang terkait dengan peningkatan prestasi kerja karyawan dan dapat mengarahkan agar perancangan peralatan di organisasi tersebut jadi lebih baik, terus juga memperkerjakan SDM yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian juga bisa nih memotivasi dan memberikan pelatihan kepada karyawan dengan data kinerja karyawan sebagai pertimbangan kriteria dalam kegiatan evaluasi yang ada. Jadi sebelum evaluasi itu dia bakal ngasih kayak pelatihan sama pembekalan gitu juga pertimbangan kriteria kan supaya hasilnya tuh bagus dan valid gitu lah teman-teman. Ibaratnya seobjektif mungkin atau subjektif kalau salah misalnya. Nah, juga kalau di dalam penelitian ini tuh melibatkan perbandingan antara sebelum dan sesudah pada kinerja karyawan. Makanya di situ tuh ada data nih teman-teman dalam evaluasi itu. Nah, juga dalam pelaksanaan program baru yang disusun untuk meningkatkan kerja karyawan tersebut. Jadi penelitiannya tuh kayak ada salah satu kelompok yang dikasih program baru yang dikasih dikasih tata cara kerja baru di dalam program baru dan ada satu kelompok yang memakai tata cara kerja lama di sebuah program baru. Nah, dari situ tuh bakal dilihat nih di penelitian ini, eksperimen ini tuh bakal dilihat yang mana yang bakal lebih efektif gitu, teman-teman. Nah, kayak berpengaruh nggak sih pemberian tata cara baru di program baru atau tetap bagusan pakai tata cara lama gitu. Nah, jadi nanti bakal dibandingin nih antara hasil dari dua kelompok tersebut. Nah, kemudian buat menilai efektivitas program dalam kinerja organisasi tadi, seperti yang Kiara bilang, bakal antara dua kelompok bakal dibandingkan apakah kinerja kelompok karyawan dengan tata cara baru akan lebih baik daripada kelompok yang menilai dengan tata cara lama. Nah, rancangan yang lebih baik akan jadi percobaan nih, yang mana ada kelompok karyawan yang kayak Kiara bilang tadi, yang tata cara baru di program baru sama yang tata cara kerja lama
di program baru. Sekian teman-teman. Untuk peran dan fungsi udah sampai situ aja teman-teman. Kayaknya kita masuk ke sesi diskusi aja. Sebelumnya Caca, ini kami udah nyampe berapa menit, Caca? Oh, berarti apa ya? Banyak waktu berdiskusi lah ya. Berarti kita 30 menit aja paling lama berarti. Teringatin ya, Cak. Makasih. Silahkan present teman-teman. Caca mau nanya. Oh iya, silahkan Cak. Kirain mau ngomong. Boleh. Sebelumnya, berarti itu bakal Alif yang jawab ya, Ca ya. Lion boleh tolong dicatat nggak pertanyaan Caca? Izin bertanya lagi, Ca. Tadi pertanyaannya jelaskan kembali tentang umpan balik itu aja. Umpan balik aja. Oke. Oke, Rara lanjut ya Lion ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kepada penanya selanjutnya, ada yang mau nanya lagi teman-teman? Tadi ada yang raise hand ya? Kok udah hilang? Iya tadi. Ini udah masuk. Dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya teman-teman? Atau mungkin misalnya tadi Rara agak kecepatan gitu, ada pengen bagian yang diulang juga boleh gitu. Seminimalnya kita 20 menit kan gitu teman-teman. Yes. Suara aku masuk guys. Aku mau coba tanya yang satu lagi deh. Tadi sebenarnya pertanyaanku sama-sama pertanyaan Caca tadi. Lebih tepatnya mungkin yang apa bedanya keputusan administratif sama pengembangan dan umpan balik karyawan, karena sebenarnya kan tadi pengertian dari keputusan administratif itu dari Biara tadi penjelasannya apakah dia naik atau turun, maksudnya dapat promosi atau dapat degradasi atau di PHK worst case-nya kan gitu. Nah, tapi secara tidak langsung naik atau turun atau PHK itu kan juga termasuk ke pengembangan dan umpan balik yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan gitu kan. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama tuh yang agak mirip-mirip sama pertanyaannya Caca itu, apa perbedaan yang paling apa batasannya antara yang mana yang keputusan administratif, yang fungsi yang keputusan administratif, dan yang mana yang pengembangan juga umpan balik gitu. Mungkin kalau misalnya keputusan administratif bedanya cuma yang di PHK itu tentu bukan pengembangan bagi karyawan kan nggak mungkin karyawan berkembang di PHK gitu. Tapi di mana letak perbedaannya gitu, garis yang pembaginya gitu. Lalu yang
kedua, ini pertanyaan yang pure, yang nggak terlalu mirip sama pertanyaan Caca, adalah untuk fungsi penelitian yang performance appraisal itu apakah fungsi tersebut dilakukan oleh si perusahaan tersebut atau justru itu dilakukan oleh organisasi atau lembaga di luar perusahaan gitu. Jadi karena mungkin kayak nggak semua perusahaan itu punya tenaga yang cukup atau tenaga yang ahli di bidangnya untuk mengadakan performance appraisal ini, dan juga performance appraisal ini kan nggak bisa kita laksanakan setiap hari gitu kan, kayak nggak mungkin setiap hari itu betul-betul dilihat, mungkin aja sih sebenarnya, tapi kayak agak terlalu buang energi dan buang sumber daya. Nah, apakah fungsi yang penelitian ini dilakukan itu oleh orang luar atau ada satu lembaga yang dari perusahaan tersebut yang melaksanakan fungsi performance appraisal ini gitu. Mungkin gitu pertanyaan dari aku. Ada dua pertanyaan. Yang pertama itu melengkapi atau menambahkan pertanyaan dari Caca. Yang kedua itu pertanyaan tentang fungsi penelitian ini dilakukan oleh siapa. Mungkin gitu kelompok terutama Fion yang punya pertanyaan di sini. Terima kasih. Gimana tadi? Izin sebentar, Hafi. Aku ingin mengkonfirmasi lagi pertanyaan Hafi tadi, apa perbedaan keputusan administrasi dengan pengembangan umpan balik ya, Hafi? Oke, makasih, Hafi. Yang kedua udah Udah kok, nggak? Udah. Teman-teman kasih kami waktu buat cari jawabannya dulu ya teman-teman, buat diskusi. Kasih.
Oke, Alif gimana, Alif? Udah bisa jawab pertanyaan Caca, Alif? Tunggu Ra, belum Ra. Oke, kalau gitu Rara jawab pertanyaan Hafi dulu ya. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan Hafi yang pertama nih, perbedaannya di mana? Nah, kalau misalnya keputusan administratif itu apa ya, lebih ke tingkat lanjutnya gitu loh. Karena cara jelasin ya, kalau di keputusan administratif itu, jadi kan tadi ada apa ya, tindakan positif dan negatif gitu. Positif tuh kayak contohnya ningkatin gaji, sedangkan negatif itu sebaliknya, tentunya nurunin gaji atau bahkan PHK karyawan gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu kan keputusan administratif. Nah, keputusan administratif ini juga diambil berdasarkan umpan baliknya karyawan. Nah, jadi umpan balik karyawan itu dilakukan oleh supervisor. Nah, supervisornya ini nanti bakal kayak ada tinjauannya gitu, bakal ngasih tahu kayak progresnya bulan ini tuh sebaik ini, kayak supaya tahu gimana eh, kerja kerja karyawan di bulan itu, terus nanti dia kasih feedbacknya ke karyawan kan kayak udah sebaik ini atau belum kerjanya gitu. Jadi karyawan tuh bisa apa ya, evaluasi kinerjanya sebelum pada keputusan administratif gitu. Nah, jadi hasil dari tinjauan itu kan ada 2 tinjauan nih. Ada tinjauan tahunan yang digunakan untuk tujuan administratif. Sedangkan ada juga tinjauan sementara nih, hanya digunakan sebagai feedback dari supervisor sehingga bisa ngurangin nih kecemasan dan juga sikap defensif yang dialami karyawan saat dievaluasi untuk kenaikan gaji. Jadi kalau misalnya yang umpan balik atau feedback ini lebih ke kenaikan gaji aja. Sedangkan kalau misalnya yang keputusan administratif ini adalah tinjauan tahunan dari feedback tadi. Nah, feedback kan ngasilin tinjauan nih. Nah, tinjauan tahunan itu buat keputusan administratif, nanti pas tahunnya itu kayak bakal dilihat dia bakal naik, bukan naik gaji sih, berarti lebih ke pangkat gitu ya. Naik pangkat makanya otomatis naik gaji dong, tapi naik gaji belum tentu naik pangkat kan. Nah, jadi itu yang bakal hasilin keputusan administratif yang ada gitu. Dia bakal naik pangkat, turun pangkat, atau bahkan dia bakal di PHK gitu, teman-teman. Pada Hafi, apakah sudah jelas, Pi? Oke, thank you. Tapi yang kayaknya tadi nambah satu aspek lagi deh. Setelah tadi ada penelitian kayak dari si yang HR itu yang melakukan riset yang nanti di lapangan, terus nanti bakal yang ujung-ujungnya nanti bakal ada feedback. Itu bukannya malah masuk ke ranah penelitian gitu ya? Soalnya kan itu jadinya ya dia meneliti apa aja, seberapa bagus performa yang atau kinerja yang udah diberikan oleh si karyawan ini atau si karyawan kelompok ini secara umum gitu, apakah udah bagus performanya atau gimana. Itu berarti masuknya ke ranah penelitian lagi, atau memang sebenarnya 3 ranah ini itu memang bersinggungan satu sama lain di banyak tempat gitu jadinya. Mungkin gitu dan kelompok. Nah, jadi gini Hafi, kalau misalnya untuk itu gitu, kalau memang kayaknya memang berkaitan sih gitu kan, dari umpan balik bisa ke keputusan administratif yang juga diambil dari penelitian. Mungkin umpan balik ini adalah salah satu aspek penelitian gitu. Penelitian tuh yang aspeknya nggak cuma apa ya, kalau supervisor itu kan cuma nilai kinerja karyawannya nih gitu secara bulanan sama tahunan, kayak sementara sama tahunan cuma untuk gaji. Sedangkan kalau keputusan administratif itu hasilnya dari kerja si supervisornya tadi. Nah, nanti keputusan itu juga bakal bagian dari penelitian, bukan HRD ya, HR itu beda dengan psikolog Igo kayaknya ya, setahu Rara gitu. Karena dari namanya aja udah beda kan, dan nggak ada dari yang Rara baca tuh menyamakan antara psikolog IO dengan HR. Nah, jadi kalau psikolog IO ini lebih menyeluruh gitu loh, kayak yang Rara sampaikan di bagian penelitian tadi. Dia tuh kan ada kegiatan praktiknya nih terkait prestasi kerja karyawan, yang prestasi ini mungkin dapat diambil datanya dari supervisor tadi. Nah, juga keputusannya tuh keputusan administratif tadi juga bisa diambil untuk penelitian ini. Nah, juga rancangan kerja, perancangan peralatan administrasi di industri organisasi juga termasuk nih. Terus juga gimana cara memperkerjakan SDM pada karyawan dengan lebih baik gitu, dan juga memotivasi dan juga memberikan pelatihan. Berarti
yang penelitiannya itu versi lebih kompleksnya gitu, Hafi. Nah, untuk pertanyaan kedua Hafi nih, yang tentang apakah di setiap organisasi atau industri itu memiliki psikolog? Jawabannya enggak semua. Lebih kayak menyewa lembaga tertentu mungkin. Dia sewa di lembaga, terus dia minta untuk menganalisis gimana industri dan organisasi perusahaannya dia. Nah, sedangkan kalau HR itu selalu ada di perusahaan yang pasti. Setahu Rara, di setiap perusahaan, bahkan cuma perusahaan kecil, ada HR-nya gitu. Jadi HR itu bagian dari perusahaan, sedangkan psikolog ini lebih ke apa ya, pihak luar yang diundang gitu loh, kayak buat ngeaudit, istilahnya kalau akuntansi ngaudit gitu kan. Nah, ngaudit gimana industri dan organisasi di perusahaan tersebut. Juga kalau psikolog PO mungkin ya, kalau perusahaan besar kayak misalnya di perusahaan Google lah contohnya, atau misalnya perusahaan kayak Nutrifood yang punya Indofood gitu, atau Unilever gitu. Mungkin nggak mungkin sih dia nyewa lembaga, pasti dia udah punya apa ya, punya psikolog nya sendiri gitu. Dia bahkan dia ngasih orang beasiswa kan. Nggak mungkin dong dari hasil beasiswanya dia tuh nggak ada yang menghasilkan psikolog gitu. Itu sih contohnya Hafi. Jadi apakah Hafi sudah mengerti? Terima kasih kepada Hafi. Nah, Alif gimana? Oke, saya mungkin mau menjawab pertanyaan Caca ya. Yang tadi, jadi apa pengembangan dan umpan balik karyawan itu adalah sebuah kayak komentar atau masukan perusahaan atas kinerja seseorang karyawan. Yang tujuannya itu untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja karyawan tersebut supaya lebih bagus lagi. Nah, contohnya itu misalnya karyawan itu kan diberikan pekerjaan dari atasannya dan selesai kerjanya itu dalam 5 hari. Menurut perusahaan itu waktu 5 hari itu terlalu lama, dan jadi nanti supervisor itu memberikan masukan agar kerjanya itu diselesaikan supaya lebih cepat lagi. Jadi itulah umpan balik itu adalah saran untuk karyawan tersebut untuk kerja lebih bagus lagi. Jadi itu dari saya, Caca. Jadi Caca apakah sudah mengerti, Cak? Oke, terima kasih kepada Caca, Hafi, dan juga Alif, dan teman-teman semua. Kalau gitu, kami mengakhiri presentasi di BR kali ini. Terima kasih teman-teman, dan maaf bila ada salah. Kalau misalnya di tempat lain udah selesai, kami bakal langsung keluar dan digantiin sama teman lain ya, teman-teman. Alif, Lian, yuk kita pindah ke BR3. Oke, makasih ya guys. Baik, mungkin kita lanjut lagi ke subbab materi 1 tentang pengertian dan konsep evaluasi kinerja karyawan.
Yang pertama ada job performance dan performance appraisal yang akan dijelaskan oleh Ipana. Pada Ipana disilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang job performance and performance appraisal. Evaluasi kinerja pekerjaan karyawan merupakan fungsi personal yang mendasar dan sangat penting bagi organisasi. Pengukuran kinerja pekerjaan berfungsi sebagai patokan kriteria kami untuk menentukan apakah prosedur penyaringan dan seleksi karyawan berfungsi. Dengan kata lain, dengan menilai kinerja pekerja baru di beberapa titik setelah mereka dipekerjakan, organisasi dapat menentukan apakah prediktor kinerja pekerjaan dapat memprediksi keberhasilan di tempat kerja. Pengukuran kinerja juga penting dalam menentukan efektivitas program pelatihan karyawan. Selain program pelatihan, penilaian kinerja juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas program atau perubahan organisasi lainnya seperti perubahan dalam desain atau sistem kerja, pengawas, atau kondisi kerja. Dalam organisasi kerja, pengukuran kinerja biasanya terjadi dalam konteks penilaian kinerja formal yang mengukur kinerja pekerja dibandingkan dengan standar tertentu yang telah ditentukan. Penilaian kinerja melayani banyak tujuan bagi pekerja individu, untuk pengawas kerja, dan untuk organisasi secara keseluruhan. Bagi pekerja, penilaian kinerja berkaitan erat dengan kemajuan karir. Penilaian kinerja berfungsi sebagai dasar untuk kenaikan gaji dan promosi, memberikan umpan balik untuk membantu meningkatkan kinerja dan mengenali kelemahan, dan menawarkan informasi tentang pencapaian tujuan. Pengawas kerja menggunakan penilaian kinerja untuk membuat keputusan personil seperti promosi, penurunan pangkat, kenaikan gaji, dan pemecatan, serta untuk memberikan umpan balik konstruktif kepada pekerja untuk meningkatkan kinerja kerja. Selain itu, prosedur penilaian kerja formal memfasilitasi komunikasi organisasi dengan membantu mendorong interaksi antara pekerja dan pengawas. Penelitian telah menunjukkan bahwa karyawan yang menerima penilaian kinerja reguler membantu kinerja pekerjaan mereka, menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap pekerjaan dan organisasi mereka. Bagi organisasi, penilaian kinerja menyediakan sarana untuk menilai produktivitas individu dan unit kerja. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kemudian the measurement of job performance yang akan dijelaskan oleh Bina. Pada Bina dipersilahkan. Terima kasih banyak sebelumnya kepada moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang the measurement of job performance. Seperti yang telah kita ketahui, kinerja pekerjaan adalah salah satu hasil kerja yang paling penting. Ini adalah variabel dalam organisasi yang paling sering diukur dan yang paling diperhatikan. Ini masuk akal, karena keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi tergantung pada kinerja karyawannya. Ada banyak cara untuk mengukur kinerja pekerjaan, namun biasanya merujuk pada ukuran kinerja pekerjaan sebagai kriteria kinerja dari Austin dan AMP Villanova 1992. Kriteria kinerja adalah sarana untuk menentukan kinerja yang sukses dan tidak berhasil. Kriteria kinerja adalah salah satu produk yang muncul dari analisis pekerjaan terperinci untuk elemen spesifik dari pekerjaan diketahui. Lebih mudah untuk mengembangkan sarana untuk menilai tingkat kinerja yang berhasil atau tidak berhasil. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian the objective versus subjective performance criteria. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi tergantung pada kinerja karyawannya. Penilaian kinerja pekerjaan ada yang menilai secara ukuran objektif dan ada pula subjektif. Kriteria kinerja objektif dan subjektif juga disebut sebagai kriteria kinerja keras dan lunak. Kriteria penilaian subjektif adalah sebuah penilaian yang dilakukan dengan menggunakan sepenuhnya opini
atau pendapat pribadi dari sang penutur. Penilaian objektif adalah sebuah penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan data atau fakta, serta sama sekali tidak menggunakan opini atau pendapat pribadi. Itu kriteria objektif melibatkan pengukuran beberapa aspek kinerja pekerjaan yang mudah diukur, seperti jumlah unit yang dihasilkan, jumlah penjualan dolar, atau waktu yang dibutuhkan untuk memproses beberapa informasi. Sedangkan kriteria kinerja subjektif terdiri dari penilaian atau peringkat yang dibuat oleh beberapa individu berpengetahuan, seperti supervisor pekerja atau rekan kerja. Kriteria ini sering digunakan ketika kriteria objektif tidak tersedia, sulit untuk dinilai, atau tidak pantas. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan raise hand. Silakan kepada Caca untuk bertanya. Tentang kriteria penilaian objektif dan subjektif. Oke. Oke, Caca. Terima kasih, Caca. Oke, silahkan kepada Hafi. Kerja karyawannya baik. Dan untuk PATA ini sendiri atau performance appraisal ini sendiri sebagai dasar keputusan administratif yang dapat ditentukan dalam kontrak maupun hukum organisasi. Jadi kayak udah ada dalam kontrak dan hukum organisasi tertentu gitu loh teman. Ya, sudah berhenti suaranya. Boleh bertanya, Bi? Kalau sekarang gimana? Pengembangan dan umpan balik dan Ya, sudah agak jelas. Oke, makasih kelompok sebelumnya. Mohon maaf karena mungkin kondisi di sekitar agak kurang kondusif. Aku mau nanya mengenai evaluasi dari kinerja karyawan ini, apakah dilakukan secara berkelompok, misalnya kayak kepada karyawan-karyawan di shift pagi, di shift siang, di shift sore, di shift malam, atau evaluasi ini lebih dilakukan kepada seorang karyawan secara individu, yang pastinya kalau misalnya di yang besar, di suatu perusahaan yang besar kan itu bakal susah banget kan untuk melakukan hal tersebut. Tapi gimana cara orang yang tadi katanya berkriteria apa ya, supervisor tersebut untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap satu-satu karyawan itu gimana caranya? Apakah secara berkelompok atau secara satu-satu per individu? Mungkin gitu kelompok. Oke, Vi, terima kasih, Vi. Kemudian Dinda, silahkan untuk bertanya. Izin bertanya kelompok, kriteria kerja yang bagaimana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai keberhasilan perusahaan tersebut? Masih. Oke, terima kasih Dinda. Kelompok boleh nambah satu lagi nggak? Halo Dan.
boleh nambah satu pertanyaan lagi nggak? Boleh, Ki. Oke, tadi itu di PPT itu terlihat yang bagian kanan atas pengukuran kinerja pekerjaan berfungsi sebagai patokan kriteria kami atau perusahaan untuk menentukan apakah prosedur penyaringan dan seleksi karyawan atau yang kita pelajari di minggu lalu itu berfungsi secara maksimal atau enggak gitu kan. Nah, apakah fungsinya itu cuma itu atau ada fungsi lain atau ada ini menjadi patokan lain untuk hal lain gitu atau patokan dari evaluasi hasil dari evaluasi kinerja karyawan atau performance appraisal ini hanya menjadi patokan untuk menentukan apakah prosedur yang telah dilakukan kemarin itu benar atau salah atau berhasil atau gagal. Lalu apa sih kriteria yang sama yang mungkin ditanyakan oleh Dinda tadi? Apa sih kriteria yang bisa mengatakan bahwa ini gagal, ini berhasil? Kriterianya apa saja? Mungkin begitu kelompok. Terima kasih. Oke, makasih, Ki. Oke, mungkin aku izin menjawab pertanyaan dari Caca tentang penilaian objektif dan subjektif. Jadi kan penilaian subjektif itu adalah penilaian yang dilakukan dengan menggunakan sepenuhnya opini atau pendapat pribadi dari atasan atau seorang penutur. Nah, jadi penilaian subjektif ini tidak ada ukuran yang pasti gitu. Kayak penilaian atau penilaian pribadi dari seseorang, misalnya supervisor menilai karyawan A seperti ini. Nah, menurut rekan kerja dari karyawan A tersebut tidak sepenuhnya seperti yang dikatakan oleh supervisor. Jadi supervisor tersebut menilainya hanya berdasarkan pengalamannya atau pengamatannya karyawan A yang mengamati karyawan A tersebut gitu. Nah, kemudian penilaian objektif ini penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan data atau fakta serta sama sekali tidak menggunakan opini atau pendapat pribadi. Jadi menilainya berdasarkan data dan fakta. Ada datanya, ada faktanya gitu. Misalnya karyawan A tersebut berhasil memasarkan 1.000 produk dari perusahaan misalnya. Nah, jadi memasarkannya 1.000 produk tersebut ada datanya gitu, sudah tercatat gitu. Mungkin itu. Jadi secara garis besarnya, Cah, kalau subjektif ini menilainya secara sepihak gitu kan, subjektif sepihak gitu, pribadinya saja gitu. Kalau objektif berdasarkan data dan fakta. Mungkin itu saja. Oke, Cah. Untuk Dinda, boleh ulang pertanyaannya lagi nggak, Din? Baik, kelompok. Kriteria kerja yang bagaimana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai keberhasilan perusahaan tersebut. Oke, baiklah. Mungkin pertanyaan Dinda langsung aku jawab aja. Seperti yang dikatakan Abdan tadi, penilaian itu ada dua bentuk, yaitu objektif dan subjektif. Nah, kalau misalnya biasanya suatu perusahaan lebih cenderung menggunakan ukuran objektif. Jadi misalnya dia diukur kayak gini, dalam 1 minggu bisa menjual berapa produk si pekerja ini. Nah, itu kan standar yang mungkin ada standar yang ditentukan sama perusahaan, misalnya 1.000 botol, misalnya 1.000 botol yang dijual, itu tuh udah termasuk ke dalam kriteria berhasil bagi si perusahaan tersebut. Berbeda dengan objektif, mungkin itu subjektif, mungkin itu hanya dilihat dari usaha yang dilakukan oleh si karyawan tersebut tanpa menghitung berapa banyak produk yang telah dijualnya. Begitu, Dinda. Kalau bisa dimengerti. Masih, Pak. Izin kelompok, kayaknya tadi jawaban dari Ivana
entah aku yang agak kurang fokus tadi atau kayaknya tapi rasanya agak kurang menjawab gitu. Tadi kan yang ditanyakan kriteria kinerja itu yang bagaimana yang dikatakan untuk sukses atau berhasil atau enggak, dan atau enggak berhasil itu kriteria yang gimana? Karena, oke, langsung aku jawab aja ya, Vi. Karena satu perusahaan itu dia memiliki, di awal udah dijelasin kalau evaluasi kerja itu setiap perusahaan itu memiliki standar masing-masing gitu, Vi. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan cara kategorisasi penilaian kerja secara objektif dan subjektif, nah kalau kita ambil secara objektif, dia mematoknya per angka gitu, bukan seperti yang subjektif, dia hanya menilai mungkin kinerjanya bagus segala macam, bentuk pujian lah istilahnya. Sedangkan kalau objektif kita perlu data gitu kan, kayak 1000 botol per minggu gitu, udah cukup standar untuk si kinerja yang baik bagi satu perusahaan tersebut. Gitu, Afi. Oke, baik, makasih. Berarti kayak penentuan apakah dia berhasil atau gagal itu kayak apakah dia mencapai target atau gitu ya. Kalau misalnya dari yang objektifnya, kalau misalnya dia yang subjektifnya, apakah dia bagus atau enggak, tapi itu secara ya, subjektif dari mungkin rekan-rekan kerjanya atau dari si supervisornya itu sendiri, tapi nggak pakai data, gitu ya? Iya, benar. Kelompok. Oke, makasih banyak kelompok. Ya, Vi. Tadi pertanyaan Hafi itu evaluasi kinerja apakah berkelompok atau individu gitu ya, Vi? Yang pertama. Iya, betul. Ya, izin ngejawab, kalau misalnya per individu agak susah ya kalau suatu perusahaan menilai gitu berapa ribu karyawan gitu. Mungkin seperti yang kaitannya ke yang tadi lagi, mungkin si marketingnya misalnya dalam memasarkan produknya diambil lagi patokan ukuran objektifnya. Misalnya kan dia dapat memasarkan berapa gitu kan. Si standar perusahaannya misalnya 1000 lagi gitu kan. Nah, dari sana mungkin bisa dinilai dari perusahaan tersebut menilai seberapa banyak barang yang telah dipasarkan sama si marketing ini. Mungkin ada standar tertentu yang diberikan sama si perusahaan. Mungkin apakah dan ada yang bisa ditambahkan? Mungkin tanggapannya dulu, Vi, yang kurang mengerti di bagian mana mungkin. Oke, makasih kelompok. Tadi yang jawaban untuk yang apakah evaluasi dilakukan secara sendiri atau berkelompok itu sebenarnya cukup masuk akal sih setelah dipikir-pikir lagi. Bayangin perusahaan sebesar Unilever atau P&G atau lain-lainnya gitu kan melaksanakan evaluasi secara individu. Tapi mungkin kalau misalnya diterapkan kepada yang kayak UMKM atau kafe kecil yang kayak forestry atau sejenisnya gitu yang mungkin perusahaan personilnya memang banyak tapi nggak sebanyak sampai ribuan atau ratusan gitu kan, mungkin itu bisa diperlakukan evaluasi secara individu agar tentu saja evaluasi yang lebih ke individu, evaluasi yang lebih terkhusus itu tentu bakal lebih maksimal kan ya hasilnya, jadi gitu. Lalu tadi ada satu pertanyaan lagi yang mungkin belum terjawab, yang apakah fungsi dari evaluasi kinerja karyawan tadi ini hanya dijadikan patokan untuk menentukan prosedur penyaringan, bukan begitu, mohon maaf. Apakah
untuk menentukan prosedur penyaringan dan seleksi karyawan berfungsi di saat di materi yang kemarin ya, berarti yang dari rekrutmen terus penyaringan atau ya gitu itu terus sampai peletakan. Nah, itu apakah untuk menentukan proses yang kemarin dilakukan itu berhasil atau berfungsi atau gagal atau enggak, apakah patokannya itu hanya dari evaluasi kinerja karyawan ini atau ada patokan-patokan lain yang digunakan untuk menentukan apakah proses rekrutmen kemarin, penyaringan kemarin, seleksi karyawan kemarin, penempatan-penempatan kemarin itu berfungsi atau enggak. Mungkin gitu kelompok. Sorry kalau agak belibet. Iya, nggak apa-apa, Vi. Kami jawab juga belibet. Oke, aku coba langsung jawab ya. Salah satunya mungkin iya karena pengukuran kinerja karyawan ini kan dilakukan secara berkala, nggak sekali dilakukan langsung dijadikan patokan, oh ini gagal, ini berhasil. Mungkin setelah dilakukan secara berkala, mungkin ada perubahan segala macam dalam sistemnya, nanti kita dievaluasi terus. Nah, di sana baru nanti mungkin ditentukan apakah ini gagal atau misalnya kurang berhasil, kurang tepat, atau mungkin si karyawannya tidak cocok berada di posisi tersebut. Gitu, Afi. Dan menambahkan mungkin kan evaluasi ini gunanya untuk melihat kembali gitu bagaimana kinerja selama dalam rentang waktu tertentu gitu kan. Jadi untuk melihat kembali tersebut tentu kalau apabila ada kesalahan-kesalahan dari suatu kelompok karyawan atau dalam suatu kelompok di dalam perusahaan tentu nantinya akan diperbaiki gitu. Sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi di dalam kelompok tersebut. Yang kurang cocok dalam jabatan tertentu mungkin akan dipindahkan atau diganti dengan orang yang lebih cocok. Mungkin itu, Pi. Oke, makasih banyak Kak, dan lalu Ivana dan kelompok secara umum. Makasih banyak udah terjawab semua. Alhamdulillah. Ceh, waktu kita berapa di kelompok ini berapa menit lagi, Ceh? Yuk guys, bagi yang mau nanya-nanya, ini materinya asik banget, bisa banyak banget yang dielaborasi dari materi. Berapa menit lagi, Cah? Oh, lama juga ya. Oh, kalau kata kelompok kami sih kalau udah kelar yang lain nanti kami langsung pindah BR aja ya, guys. Kasih, Ca.
Oke guys, kami pindah BR dulu ya. Terima kasih semuanya. Sakit lan. Iya. Kalau kata Sekar sih ini koyo cabe ya. Oh iya. GWS ya. Fever, mohon maaf saya baby fever. Beda level ya, bukan koyo cabe, ini baby fever, mohon harga ya. Astaga, ya Gue pengenin satu bisa sampai berapa? Oke. Oke, kita mulai ya. Langsung aja. Oke, lanjut. Ini ibunya kita nggak pernah ada ibunya loh, Ji. Iya, emang ibunya belum masuk. Oh. Jadi kita pembuka dulu. Oke. Andra titip rendang 1. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai macam-macam performance appraisal dan metode performance appraisal. Nah, yang pertama bakal dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang macam-macam performance appraisal. Performance appraisal itu adalah hal yang penting dalam evaluasi kinerja karyawan. Umumnya, evaluasi kinerja karyawan ini dilakukan oleh supervisor, tetapi ada macam-macam PA lainnya yang juga dapat menilai kinerja seorang karyawan. Nah, dengan banyaknya penilai kinerja karyawan ini akan ada banyak perspektif atau pandangan yang berbeda-beda sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja karyawan. Nah, yang pertama itu ada supervisor appraisal atau yang umumnya dilakukan oleh organisasi-organisasi atau tempat kerja. Nah, penilaian kinerja oleh supervisor ini
dia tuh emang lebih terpercaya karena memang merupakan tugas dari supervisor itu sendiri. Supervisor memiliki ilmu yang cukup tentang persyaratan pekerjaan dan sering memberikan penghargaan bagi karyawan dengan kinerja yang baik. Lalu kemudian ada self-appraisal atau penilaian diri, yaitu penilaian yang lebih fokus pada meraih kinerja yang baik. Nah, terdapat perbedaan di antara supervisor dan self-appraisal. Tetapi dengan adanya perbedaan di antaranya itu, masalah kinerja karyawan itu dapat diatasi dengan bersama-sama dan saling melengkapi. Penilaian diri ini penting karena dengan penilaian ini dapat memotivasi karyawan untuk terus berusaha mencapai tujuan dan berorientasi kepada dirinya sendiri. Lalu yang ketiga ada peer appraisal atau penilaian kinerja yang dilakukan oleh rekan kerja. Nah, penilaian oleh rekan ini dilaksanakan karena rekan kerja kan berinteraksi secara langsung dan melihat kinerja karyawan tersebut secara langsung. Tetapi dengan penilaian oleh rekan ini ada kemungkinan konflik yang terjadi di antaranya ketika mengevaluasi satu sama lain, apalagi saat sedang bersaing untuk mendapatkan penghargaan kinerja. Lalu selanjutnya ada subordinate appraisal atau penilaian oleh bawahan. Nah, penilaian oleh bawahan ini seringkali dilakukan untuk menilai kinerja karyawan dalam memimpin atau kepemimpinan. Penilaian oleh bawahan itu penting juga karena memberikan pandangan dari orang yang sedang diawasi sehingga dapat mempengaruhi efektivitas kerja supervisor dan juga karyawan. Kemudian ada customer appraisal atau yang seperti kita tahu ya, penilaian dari pelanggan. Nah, penilaian dari pelanggan ini penting juga karena kita dapat menilai apakah layanan yang diberikan oleh suatu karyawan tersebut baik atau buruk. Kemudian ada 360 degree feedback atau multi-rater feedback. Nah, penilaian ini terdiri dari kumpulan penilaian kinerja lainnya. Jadi dari supervisor, dari self, dari peer, dari subordinate, dari customer. Nah, 360 degree feedback ini memiliki keuntungan. Yaitu yang pertama dapat memberikan peningkatan keandalan evaluasi karena dihasilkan dari beberapa evaluasi atau penilaian. Lalu yang kedua memberikan berbagai pandangan tentang kinerja karyawan. Lalu yang ketiga banyak anggota yang ikut serta dalam proses penilaian dan juga adanya feedback di antaranya. Lalu yang keempat itu adanya hubungan yang baik antar anggota. Sekian dari materi yang saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, baik. Terima kasih kepada Nadia. Jadi, aku bakal melanjutin penjelasan dari Nadia dan kelompok sebelumnya. Nah, jadi kan tadi teman-teman udah lihat kan orang-orang yang melakukan performance appraisal terhadap pekerja gitu. Jadi di sini aku akan bahas metode-metode yang digunakan dalam menyeleksi atau mengevaluasi kinerja karyawan. Nah, jadi dalam metode performance appraisal ini dibagi lagi jadi dua besar atau dua kelompok, yaitu yang pertama metode komparatif dan metode individual. Jadi yang pertama kita akan bahas metode komparatif dulu. Nah, metode komparatif ini penilai kerja atau si supervisor yang biasanya menilai seorang pekerja itu melibatkan beberapa perbandingan kinerja seorang pekerja dengan kinerja seorang pekerja lainnya. Kan komparatif ya, berarti di-compare, dibandingkan. Nah, prosedur metode komparatif ini juga tergolong relatif mudah dan sering digunakan di industri atau organisasi. Sebentar ya teman-teman, ada yang nonton. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu dari metode komparatif ini. Yang pertama adalah metode rankings atau metode pemeringkatan. Nah, metode ranking ini mengharuskan supervisor atau orang yang melakukan penilaian itu memberikan peringkat dari yang terbaik hingga terburuk pada suatu dimensi kerja.
Ini sistemnya sama kayak kita di sekolah. Kan kalau ranking 1 berarti yang punya nilai bagus ya kan. Sedangkan kalau di ranking terakhir ya nilainya yang itulah ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi diurutkan berdasarkan ranking di dalam satu kelompok, misalnya ada 6 orang, diurutkan ranking 1-nya, ranking 2-nya, ranking 3 sampai ranking 6-nya. Nah, jadi kan metode ranking ini pastinya langsung memberikan hasil perbandingan gitu kan, yang mana yang buruk, yang mana yang bagus gitu. Yang mana yang buruk, yang mana yang bagus. Terus kalau misalnya kekurangan dari metode ranking ini, nggak ada standar kinerja yang mutlak. Jadi misalnya dia bagus di satu kelompok, bisa aja dia kalau dipindah ke kelompok lain, dia bisa jadi buruk, atau sebaliknya. Jadi kan misalnya kita ranking 1 di satu kelompok ini, tapi waktu dipindah ke kelompok lain, kita berkemungkinan untuk tidak ranking 1 lagi kan. Bisa aja, karena perbandingannya itu berbeda, orang-orang di sekitar kita tuh berbeda. Jadi itu tadi, standar kinerja itu nggak ada yang mutlak. Dia sifatnya relatif. Nah, itu kekurangannya tadi. Terus selanjutnya adalah pair comparison atau perbandingan berpasangan. Dalam perbandingan berpasangan ini, membandingkan satu pekerja dengan pekerja lainnya secara berpasangan. Jadi kayak misalnya tadi kan aku kasih contoh 6 orang ya, dalam satu kelompok, dalam satu organisasi itu ada 6 orang. Dipecah jadi tiga sub kelompok, dan itu tuh dibandingkan. Jadi antara orang nih, kayak ada 2 orang, antara aku dan kamu gitu. Siapa yang lebih bagus, aku atau kamu gitu. Itu dibandingkan kayak gitu. Yang kekurangannya sama kayak ranking tadi. Penilaian bagus atau enggak itu kan bersifat relatif, nggak ada yang mutlak ya kan. Nah, jadi pasti akan memunculkan bias penilaian. Karena ya kalau misalnya memang bagus menurut orang satu, belum tentu bagus menurut yang lainnya kan ya. Nah, tapi walaupun pair comparison atau ranking ini memiliki kekurangan yang seperti itu, mereka juga memiliki kelebihannya, yaitu ya mudah digunakan dan lebih efisien untuk menentukan siapa yang harus dieliminasi dalam suatu organisasi atau industri. Jadi dengan rankingan gitu kan ya. Kalau misalnya, berarti kan udah jelas gitu ranking yang mau dieliminasi itu adalah yang mendapatkan ranking berapa sampai berapa. Atau kalau dari pair comparison itu yang mau dieliminasi itu berarti yang kalah dari pasangannya, ya itu kan berarti akan dieliminasi gitu. Itu ranking dan pair comparison itu membantu untuk mengeliminasi karyawan-karyawan seperti itu. Selanjutnya adalah force distribution. Force distribution ini bahasa Indonesia adalah distribusi paksa. Jadi dalam metode distribusi paksa ini, penilai mengelompokkan pekerja ke dalam kategori yang mulai dari buruk hingga bagus. Jadi kayak dikelompokkan, dimasukkan ke dalam kelompok. Ini yang bagus, yang buruk. Nah, gitu. Jadi kan biasanya persentase karyawan ditugaskan ke kategori tertentu, misalnya kayak dimasukkan ke dalam kategori tertentu, itu dapat dikendalikan untuk mendapatkan distribusi pekerjaan yang tetap. Nah, masalah dari force distribution ini adalah ketika di salah satu kelompok atau di salah satu tempat yang udah dikelompokkan oleh penilai itu memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan yang lainnya. Jadi kayak berlimpah, salah satu itu berlimpah di kategori sangat bagus gitu. Nah, kalau udah keadaan seperti itu, si supervisor atau si yang melakukan penilaian itu berkemungkinan untuk mengubah atau mencampur tangani secara artifisial untuk menaikkan atau menurunkan beberapa evaluasi karyawan, sehingga agar distribusi itu sama. Kan kayak kalau misalnya 2 kelompok itu harusnya sama gitu kan ya. Tapi namanya juga penilaian. Jadi bisa aja salah satu itu akan lebih tinggi. Nah, karena lebih tinggi ini namanya juga distribusi paksa ya. Berarti mereka tuh sebenarnya harus rata gitu. Pembagiannya tuh harus rata. Nah, jadi kekurangannya itu. Jadi hasil yang dihasilkan oleh force distribution ini tidak pure benar-benar hasil penilaian. Ya walaupun bisa aja si ranking sama pair comparison ini nggak pure, tapi kalau force distribution ini mungkin lebih kemungkinan tidak pure, hasilnya tuh lebih besar, teman-teman. Nah, jadi dalam metode kooperatif ini memang hasilnya kadang kurang tepat. Ya, kenapa kurang tepat ya? Karena tadi sifatnya itu bersifat relatif penilai, tergantung si penilai. Namun tapi penggunaan informasi dari komparatif ini juga dapat meningkatkan akurasi dan kualitas penilaian diri kinerja para pekerjanya. Tapi tidak berguna juga gitu. Walaupun ya kurang tepat atau masih kurang signifikan hasilnya, tapi ya tetap berguna karena juga lebih mudah ya digunakan. Gitu. Selanjutnya kita beralih ke metode selanjutnya, yaitu metode individual.
Metode individual ini adalah metode yang digunakan dengan melibatkan evaluasi seorang karyawan dengan dirinya sendiri. Kalau di metode komparatif tadi, di-compare ya kan, satu pekerja dengan pekerja lainnya. Sedangkan kalau metode individual ini, ya pekerja itu dengan dirinya sendiri. Terus metode ini dibuatkan secara individual juga ya oleh si penilai. Tanpa, kalau yang komparatif kan dia langsung dalam satu kelompok gitu kan ya, langsung dibuat secara satu kelompok. Tapi kalau metode individual ini ya perorangan gitu. Ini gitu. Tapi berkemungkinan juga setelah melakukan evaluasi menggunakan metode individual, selanjutnya si penilai bisa aja menggunakan metode komparatif untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat gitu. Jadi kayak setelah udah diseleksi menggunakan metode individual, terus sudah dijadikan selanjutnya digunakan rankings atau metode peer comparison, seperti itu. Oke, kita akan bahas metode-metode individual. Yang pertama itu adalah graphic rating scales atau skala penilaian grafis. Nah, jadi di sini si penilai menggunakan skala yang telah ditentukan untuk menilai pekerja pada aspek yang penting, yang dianggap penting dalam pekerjaan tersebut. Contohnya itu kualitas kerja, ketergantungan, atau kemampuan untuk bergaul dengan rekan kerjanya. Kalau teman-teman lihat di buku, ini ada memang bentuk papernya gitu, paper penilaian gitu, paper dari graphic rating scales ini. Nah, kelemahan utama dari skala penilaian grafis ini adalah rentan terhadap pola bias tertentu, seperti kecenderungan untuk semua orang memberikan peringkat baik atau rata-rata. Jadi kan biasanya teman-teman tahu kan ya, yang memang penilaian yang skala itu baik, buruk, nah kayak gitu. Kan itu kan kurang signifikan lah ya untuk sebuah hasil. Dan juga ya itu sih. Terus selanjutnya adalah behaviorally and core rating scales atau disingkat BARS. Nah, BARS ini dia lebih spesifik lagi daripada graphic rating scales. Mulai dari skalanya, mulai dari aspek-aspek yang dipertanyakan, aspek-aspek yang dinilainya itu lebih spesifik lagi dan lebih objektif terhadap pekerjaan yang dilakukan si pekerja. Tapi pengembangan dari BARS ini membutuhkan proses yang panjang. Tentu panjang ya, dia sifatnya lebih spesifik, nggak segeneral graphic rating scales. Oke. Walaupun misalnya walaupun proses yang dibutuhkan untuk membuat BARS atau melakukan metode BARS ini sangat panjang, tapi hasil yang dihasilkan itu menjadikan instrumen pemeringkatan yang berfokus dengan jelas pada perilaku kinerja yang relevan dengan pekerjaan tersebut. Ya, hasilnya ya itulah ya, ada effort, ada juga hasil yang dikeluarkan sebanding. Gitu. Selanjutnya, behavioral observation scale. Nah, ini nih berkaitan erat dengan BARS. Ini disingkatnya BOS ya, kalau yang behavioral observation scale. Nah, kalau metode ini, si penilai menunjukkan seberapa sering pekerja yang telah diamati melakukan perilaku terkait perilaku dalam pekerjaan tertentu. Nah, untuk memudahkannya, perbedaan antara BARS dan BOS ini, kalau BARS itu fokus pada harapan bahwa seorang pekerja akan menjadi mampu melakukan perilaku tertentu yang khusus dari tingkat kinerja tertentu. Sedangkan kalau BOS itu tuh berkonsentrasi pada perilaku kritis yang benar-benar seorang pekerja lakukan. Tapi dari studi yang telah dilakukan, pekerja di dalam suatu organisasi atau industri lebih menyukai metode performance appraisal menggunakan metode BOS dibandingkan BARS. Selanjutnya itu adalah metode checklist. Metode checklist ini, ya, tahu kan teman-teman checklist itu yang bisa dihitung gitu. Itu tuh terdiri dari serangkaian pernyataan kinerja dalam suatu pernyataan tertentu. Nah, pernyataan ini ada hubungannya dengan materi minggu lalu, yaitu analis pekerjaan. Nah, jadi pernyataan-pernyataan ini didapatkan dari hasil analisis pekerjaan yang telah dilakukan, yang mencerminkan aspek positif maupun aspek negatif kinerja dari pekerja. Nah, jadi tugas penilai ini memeriksa pernyataan yang berlaku untuk pekerja itu. Nanti diberikan nilai numerik. Nah, jadi lebih spesifik lagi gitu. Kalau misalnya tadi yang pakai scales di belakangnya nih, yang graphic rating scales, BARS, BOS itu kan skala ya, dia dalam skala berapa? Skala itu skala itu baik buruk atau kayak sangat baik, sangat buruk, lumayan rata-rata gitu. Tapi kalau di checklist ini dia pakai numerik gitu. Berapa poin yang diberikan si penilai untuk satu aspek yang sedang dinilainya gitu. Jadi agak lebih spesifik lagi.
Dan juga penggunaan checklist ini mudah digunakan dan lebih rinci ya hasilnya gitu. Karena kayak kan dia lebih lebih terperinci hasilnya gitu kan. Bukan cuma sekedar sangat baik atau sangat buruk gitu. Tapi ya memang dalam bentuk poin, berapa poin yang dikasih oleh si penilai ke si pekerja itu. Tapi ya itu juga penggunaan checklist ini tergolong mahal dan relatif lama. Karena tadi dia membutuhkan pernyataan-pernyataan yang memang spesifik untuk pekerjaan tersebut yang dibutuhkan dari proses analisis pekerjaan, sehingga ya effort yang dibutuhkan juga cukup besar. Oke, selanjutnya itu adalah naratif. Naratif ini adalah terakhir ya dari metode yang kedua. Dari bahasanya aja naratif berarti narasi. Nah, naratif ini adalah metode yang digunakan seorang penilai untuk mengevaluasi kinerja para pekerjanya menggunakan narasi seperti laporan. Jadi ada misalnya beberapa poin yang harus dinilai, jadi nanti si penilai menjelaskannya itu ya secara narasi, diceritakan gitu, nggak pakai scale, nggak pakai checklist, nggak pakai numerik, ya dijelaskan secara narasi, dijelaskan bla 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 gitu secara detail. Nah, memang yang narasi ini nampaknya akan lebih efektif untuk memastikan kualitas si pekerja. Terus ya kelemahannya itu karena dia bentuknya narasi, jadi sulit untuk membandingkan kinerja si pekerja gitu kan. Susah kan ya kalau misalnya dia tuh karena dia udah bentuk narasi ya dia diceritakan baik dan buruknya. Jadi kalau misalnya orang baca pasti agak sulit untuk membandingkannya dengan pekerja lainnya. Itu kekurangannya. Jadi dari semua metode-metode yang telah saya jelaskan, semuanya pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing di setiap metodenya. Jadi kembali lagi tergantung kepada organisasi atau industri yang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, begitu teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin bertanya, dipersilakan. Oh, Masya Allah. Oke, Jia, help me Jia. Oke. Silakan Caca. Oke, makasih Kak. Next Hafiz, silakan. Oke, makasih kelompok. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan materinya secara jelas banget ya. Tapi aku mau minta sedikit contoh tadi dari yang materi yang disampaikan oleh Mazia mengenai yang self appraisal sama subordinate appraisal. Soalnya mungkin aku belum pernah menemui yang penilaian dari diri sendiri dan subordinate atau dari bawahan. Itu jadi aku agak kurang kebayang gitu gimana konsep dia dinilai oleh dirinya sendiri atau dia dinilai oleh bawahannya gitu. Jadi mungkin boleh diminta contoh secara simulasinya atau gimana gitu contohnya. Lalu habis itu tadi sempat dikatakan bahwa secara umum karyawan mengenai yang bars sama bos itu secara umum karyawan lebih menyukai yang bos kan. Nah, boleh nggak tolong diberikan contoh atau dijelaskan ulang karena kayaknya tadi saya agak sedikit kurang fokus di bagian yang bars sama bos itu. Jadi mungkin minta tolong diberikan contoh dan alasan secara khusus atau alasan secara jelas atau alasan secara pasti kenapa karyawan itu cenderung lebih menyukai bos daripada bars tadi gitu. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Ada dua tadi yang self appraisal dan subordinate appraisal sama penjelasan ulang mengenai bars, bos, dan kenapa karyawan lebih suka bos. Mungkin itu. Si kelompok. Oke, terima kasih Hafi pertanyaannya. Selanjutnya Dinda, silahkan. Baik, terima kasih kelompok. Jadi pertanyaannya hampir sama kayak pertanyaan keduanya Hafi ya. Jadi macam-macam performance appraisal itu kan ada 6 ya. Kalau Hafi cuma minta 2 dari itu contohnya. Tapi kalau aku minta semuanya dari yang
superior appraisal sampai 360 degree feedback, Kak. Aku minta contoh dari tiap-tiap itu, soalnya aku nggak nangkap dulu. Masih kelompok. Oke, sama-sama teman-temanku. Terima kasih atas pertanyaan. Kasih Dinda. Oke, jadi aku jawab pertanyaan Caca dulu ya kali aja. Karena ini yang agak dapet deh. Ya. Jadi tadi pertanyaan Caca itu apa yang metode mana yang lebih sering digunakan ya, Caca? Di antara kesemua itu kan. Nah, jadi kalau dari aku jawabannya itu adalah metode ranking atau pemeringkatan. Itu sangat sering digunakan dan sangat mudah ya kan digunakan gitu. Jadi kayak tergantung seberapa nilainya ya langsung diurutin, yang mana yang bagus, yang mana yang enggak tuh menurut rankingnya. Juga itu nggak meski dalam pekerjaan ya, kita juga bisa lihat kita di kelas, kita dimanapun, kayak orang di mana-mana bakal mengurutkan gitu, mengurutkan sesuai dari yang terbaik hingga terburuk. Karena itulah yang lebih efisien, lebih cepat juga, tidak membutuhkan banyak modal seperti yang kayak metode individual kan rata-rata pakai modal, yaitu harus pakai analisis pekerjaan lah dulu, inilah dulu, itulah dulu, kan banyak ya itunya, perintilannya tuh banyak. Makanya jadi paling yang lebih sering itu adalah ranking. Kenapa nggak pair comparison? Karena pair comparison itu malah lebih, itu nggak sih, lebih rumit. Karena mereka harus mempasang-pasangkan dulu orangnya. Setelah itu nanti diurutkan lagi, sama aja kan. Kalau itu malah lebih baik langsung di ranking. Begitu, Ca. Tapi nggak tahu ya, nanti tanya lagi sama Ibu yang Undara ini kan menurut aku doang. Oke. Oh iya. Oke. Dia mau jawab dulu atau gimana? Silahkan Lani aja dulu. Saya soalnya contoh nih. Iya kan? Lagi mikir. Oke, deh. Aku akan mencoba menjawab pertanyaan Hafiz tentang bars dan boss. Jadi sebenarnya, sejujurnya ya, kan kita sama-sama belajar ya, juga agak sulit memahami tentang bars dan boss ini, karena kira juga kita masih mahasiswa ya, belum pernah di dalam suatu industri atau organisasi kompleks yang membutuhkan evaluasi kinerja per tahun gitu lah, kita belum pernah melakukan secara langsung, jadi memang agak rumit. Jadi kalau menurut buku didefinisikan gini ya sih, kita sama-sama mencari titik ya, karena aku juga sebenarnya agak bingung sih perbedaan signifikan antara kedua ini. Jadi bars ini atau bahasa Indonesia itu skala penilaian dengan patokan perilaku, itu bars. Sedangkan kalau BOS itu pengertiannya skala observasi perilaku. Oke, kan sudah beda ya bahasanya, walaupun sama-sama perilaku, tapi yang bars ini ada patokannya gitu, patokan perilakunya seperti apa. Tapi kalau BOS ini ya memang observasi dari perilaku si pekerja. Nah, itu sih perbedaannya sebenarnya. Dari situ kan udah kelihatan perbedaannya. Terus kenapa para pekerja itu lebih menyukai BOS daripada bars? Kalau menurut aku, dari yang aku baca dari buku tadi, ya namanya juga manusia nggak suka dong ada patokan-patokan seperti itu. Ya nggak sih? Kan lebih enak kalau misalnya dia memang individu gitu yang dinilai secara diobservasi gitu perilaku mereka terhadap pekerjaan tersebut gitu, tanpa ada patokan-patokan tertentu, tanpa ada harapan-harapan tertentu yang diberikan oleh si penilai kepada si pekerjanya. Nah, itu mungkin juga akan lebih membuat ringan pekerjanya, walaupun mereka tuh melakukan evaluasi kinerja mereka. Begitu sih. Nangkep nggak? Tapi untuk perbedaannya mungkin nanti kita tanya ke Ibu juga ya. Aku juga masih kurang kuat juga argumennya terhadap perbedaan bars dan BOS ini yang secara lebih rincinya. Gitu sih. Oke, mungkin aku ada follow up question sih, tapi kayaknya ini juga bakal ditanyain ke Ibu juga, soalnya kayaknya bakal lebih komprehensif dari jawaban dari Ibu kan. Yang kalau misalnya bars itu kan sebenarnya kalau misalnya kita dari penilainya, kalau misalnya dari penjelasan singkat tadi, gue ngerasa saya sebagai penilai akan cenderung lebih nyaman untuk menggunakan bars karena udah ada patokannya gitu kan, udah ada filternya, udah ada patokannya yang jadi skalanya itu tinggal misalnya kayak patokan itu kita anggap sebagai SOP. Apakah perilaku karyawan sudah sesuai dengan SOP atau enggak gitu kan? Ya, nah, benar. Jadi skala yang dilakukan itu atau skala output dari metode tersebut itu udah jelas gitu. Sedangkan BOS ini saya belum kebayang mengenai outputnya itu gimana. Jadi nanti mungkin bisa ditanyakan dilanjut ke. Ini kalau misalnya dari buku ya, ketiganya ini punya bentuk papernya gitu, bentuk penilaian itu ada masing-masingnya. Tapi sulit juga kita jelasin di sini soalnya kan nggak mungkin, karena kita bukan bentuk PPT adalah bentuk mind map. Kita juga bisa nanti nanyakan ke Ibu juga.
Ya itu tadi dari kita kan dari sisi si penilai ya kita juga enaknya gitu ya udah ada patokan gitu, jadi nggak salah-salah langkah gitu kan ya. Tapi kalau dari sisi orang yang dinilai, ya nggak mau dong dibanding-bandingkan sama patokan gitu nggak sih? Saya tuh gitu. Oke, thank you Hafi atas pertanyaannya, nanti kita dapatkan jawaban dari Si ya. kelompok. Oke, kita sekarang ya yang menjelaskan. Belum, Mbak. Oke. Jadi tadi pertanyaan Hafiz sama Dinda sama ya, yang contoh-contoh. Jelas gak suaranya? Halo? Agak berangin-angin gitu sih. Mau lagi di depan kipas angin ya? Emang lagi ada kipas. Oke. Tapi jelas kok, jelas. Enggak, Lanjut aja. Oh ya udah, oke. Nah, yang pertama tadi kan supervisor. Kalau supervisor kan emang apa ya? Emang bagian dari pekerjaannya itu mengawasi kinerja karyawan-karyawan gitu. Jadi kalau misalnya contohnya itu ya supervisor itu sendiri, dia mengevaluasi gimana pekerjaan dari karyawan-karyawan di suatu organisasi tersebut gitu kan. Terus kalau yang apa ya tadi? Peer ya. Nah, kalau peer itu kan rekan kerja. Nah, rekan kerja tuh ya contohnya kayak lebih kayak gimana ya, mungkin menilai satu sama lain gitu loh, kayak misalnya nih saya Amalani gitu kan kerja di satu organisasi gitu kan, terus kayak kita tuh saling menilai gitu loh, kayak Lani lo tuh kurang begini gitu kan, atau Mazia kamu kurang bisa bekerja sama gitu kan, misalnya kayak gitu. Terus yang subordinate ya tadi, yang subordinate itu lebih kayak ke, kan dia bawahan kan kayak tahu gitu kan gimana cara kerjanya, misalnya kayak lagi dalam suatu organisasi, terus kalian tuh bukan koor, nah tapi ada koor kan, nah terus kita lihat nih koor ini kerjanya bener nggak ya, bisa nggak ya manage waktu, bisa nggak ya memimpin dengan baik. Nah, penilaian oleh bawahan tuh kayak gitu konsepnya, jadi kayak kita menilai apakah orang tersebut bisa memimpin dengan baik gitu. Terus tadi yang apa lagi ya, self ya, yang self appraisal itu lebih kayak introspeksi diri gitu gak sih jatuhnya. Jadi dia tuh kayak melihat penilaian dari supervisor. Nah, setelah dia lihat dari penilaian dari supervisor tuh dia jadi kayak menilai dirinya juga gitu loh, kayak oh iya benar, kurang ini, kurang itu, kurang ini gitu. Terus apalagi ya tadi tuh, sebentar. Customer ya. Kalau customer ya contohnya seperti memakai ojek online ya, terus kita nilai dengan bintang. Nah, itu tuh kayak gitu ya, customer appraisal tuh kayak gitu, kayak misalnya kita nilai apakah ojolnya ini cepat datang atau lambat, kayak gitulah pokoknya. Udah cukup segitu saja. Apakah sudah dapat dipengerti? Udah, Ji, makasih banyak. Yang itu sih, yang 360 degree. Oh iya. Kalau itu sebenarnya jujur aku juga nggak tahu ya, karena itu kan campuran. Jadi kayak jatuhnya kayak apa ya? Kayak aku juga nggak ngerti sebenarnya, tapi kayak campuran gitu, kayak seolah-olah kayak dijadikan sebagai evaluasi gitu dari semua penilaian yang ada gitu. Tapi nggak tahu juga sih, masih agak bingung juga kalau yang itu, Din. Sorry ya, Din. Kalau izin jawab kelompok? Boleh. Kalau menurut aku yang 360 degree feedback itu ya betul kata Mazia tadi atau Lania tadi juga, itu merupakan campuran dari semua performance appraisalnya. Jadi dia udahlah di tes sama supervisornya, dia udahlah di appraisal, di apa sih namanya, di cek atau dinilai sama supervisornya, terus dia juga dinilai oleh temennya, oleh peernya, dia juga dinilai oleh bawahannya juga, dia juga dinilai oleh mendapatkan penilaian dari si customernya. Terus dia juga harus melakukan self appraisalnya sendiri. Biasanya kalau misalnya yang pernah gue lihat dari contoh dari 360 degree feedback ini, itu
yang pernah saya ketemu itu ada di karyawan Alfamart atau Indomaret, karena mereka itu mungkin agak susah ya, mungkin di sini, soalnya di sini gue nggak pernah ngeliat kayak di Citra atau di Budiman atau di Bina Express dan lain-lainnya, gue agak jarang ke situ gitu kan, dan gue nggak terlalu banyak ngelihat ada supervisor atau penilaian appraisal, performance appraisal yang dilakukan di antara mereka gitu. Tapi kalau misalnya di Alfamart, kalau misalnya teman-teman nanti datang ke Jawa atau di luar Sumber yang ada Alfamart gitu, teman-teman bakal ketemu bahwa setiap bulan mereka bakal ada yang namanya supervisor datang ke mereka. Terus di situ mereka juga memiliki self appraisal yang bentuknya itu kalau misalnya secara metode itu lebih ke checklist gitu, apa saja yang belum gue kerjain hari ini, apa aja yang udah gue kerjain hari ini gitu, di checklist. Selain itu antara dia dan teman-temannya, dia juga memberikan penilaian satu sama lain. Lalu kalau misalnya subordinate ini jujur sampai sekarang aku masih belum ketemu contohnya sih. Nah, habis itu yang customer appraisal itu ada lagi dia setelah kita melakukan pembayaran, customer melakukan pembayaran, itu nanti ada penilaian di layarnya gitu, apakah pelayanan kami sudah maksimal atau belum. Tapi dia tuh lebih berbentuk ke skala gitu, 1, 2, 3, 4, 1 itu yang paling buruk, 2 itu yang lumayan oke, 3 itu baik, 4 itu excellent gitu, yang sangat baik sekali banget gitu. Tapi bentuknya itu dalam muka cemberut, terus cemberut kecil, terus senyum besar gitu-gitu. Jadi menurut aku 360 degree feedback itu adalah ya campuran dari seluruh metode atau macam-macam performance appraisal yang ada di pemaparan tadi. Mungkin gitu, aku kembalikan ke kelompok. Makasih. Oke, makasih Hafi atas tambahannya ya. Udah, habis itu ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah selesai karena semuanya sudah masuk ke main room lagi? Oh iya, oke. Oh, gimana dong? Jadi nggak apa-apa kita ada quiz nggak? Harusnya ada, harusnya. Jadi kita penutup dulu. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya udah bertanya. Terima kasih banyak kelompok. Main room atau ke yang Pio itu? Yang Pio. Pio C itu ya, si industri itu. Oke.